Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Saya harap teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik teman-teman semuanya, pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan OSNK bidang fisika tahun 2022 yang pada video sebelumnya di part 1 dan part 2 berkaitan pembahasan OSNK ini kita sudah membahas nomor 1 dan sampai nomor 4. Nah, kita lanjutkan sekarang untuk nomor 5 dan nomor 6 ya. Nah, kita awal dari nomor 5. Di sini ada sebuah partikel bermasa M 3 kg ya, yang bergerak pada suatu lintasan di bidang XY, sehingga di bidang 2 dimensi. Dengan posisinya dinyatakan sebagai fungsi waktu, yaitu X dalam posisi X itu adalah X0 cos omega 1T, dan Y sama dengan Y0 cos omega 2T, dengan diketahui bahwasanya X0 itu 3,5 meter, Y0 itu 2 meter, omega 1 itu adalah 3 radian per second, dan omega 2 itu adalah 7 radian per second. Dan diketahui juga bahwasanya gaya yang bekerja pada partikel sehingga menyebabkan posisinya sebagai fungsi waktu tersebut adalah gaya konservatif. Kita tahu gaya konservatif adalah gaya yang mana dia itu menyebabkan energinya itu tidak bergantung pada lintasan, tetapi hanya bergantung pada energi kondisi awal dan akhir saja. Jadi gitu. Nah, akan tetapi gaya di sini dia tetap energinya itu masih berbentuk fungsi ya, jadi gitu ya. Jadi masih bisa dirunut posisi-posisinya, jadi gitu. Karena nanti kita tahu mohon maaf ya. Jadi intinya gaya yang bekerja pada partikel dan gaya konservatif ini adalah nanti gayanya bisa dirunut teman-teman semuanya. Jadi gayanya bisa dirunut sedemikian hingga nanti kita akan memiliki relasi sebagaimana berikut. Relasinya apa? Relasinya seperti ini. Jadi kalau kita memiliki energi potensial dari suatu sistem gitu ya, maka nanti gaya itu bisa diperoleh dari energi potensial ini, yaitu gaya, vektor gaya itu sama dengan minus itu nabla dari E ataupun gradien dari energi potensial, jadi gitu. Nah, dimana gradien ini maksudnya adalah minus do EP per do X arah X topi ataupun arah Y topi ini ya, minus do EP per do Y topi gitu ya, dan arah Z juga minus do EP per do Z topi, jadi gitu. Nah, ini adalah gaya konservatif ya. Jadi gaya konservatif bisa dijabarkan seperti ini, jadi gitu. Ini adalah gaya konservatif, jadi gitu. Nah, terus kemudian di sini di titik asal 0,0 diketahui bahwa besar EP sama dengan 0. Oke, baik. Jadi ternyata EP di 0,0 itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, jika pada saat tertentu nilai EP adalah 270 Joule, maka nilai EK pada kondisi tersebut adalah, nah, untuk menentukan itu maka kita harus tahu dulu EP itu apa, jadi gitu. EP itu sebagai fungsi waktu seperti apa, jadi gitu. Nah, bagaimana kita memperolehnya? Kita bisa memperolehnya dari fungsi posisi yang diberikan ini. Kenapa kok bisa? Karena ketika fungsi posisi diturunkan 2 kali terhadap waktu, maka dia nanti menjadi percepatan. Dan kita ingat berdasarkan hukum Newton, percepatan itu nanti bisa diperoleh dari sigma F sama dengan M kali A, jadi gitu. Jadi kita bisa memperoleh F dari A yang kita peroleh dari fungsi posisi ini, jadi gitu. Nah, sehingga kita cari dulu percepatan untuk arah X dan arah Y, jadi gitu. Nah, bagaimana caranya? Maka percepatan itu adalah AX ya. Maka itu sama dengan turunan kedua dari X terhadap waktu. Maka penulisannya adalah X double dot biasanya. Nah, seperti ini penulisannya. Nah, cuman kita coba sebelum ke X double dot, kita cari dulu X dot dulu ya. Jadi X dot itu adalah turunan pertama. Jadi nanti lambang X dot itu turunan pertama dari X terhadap waktu, teman-teman semuanya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian kita memiliki X-nya adalah X0, terus kemudian cos omega 1T, jadi gitu. Seperti ini, kemudian DT. Nah, sedemikian hingga kita bisa mengeluarkan X0-nya, dan kita bisa menurunkan cos omega 1T terhadap waktu. Nah, kira-kira turunannya apa? Itu cos omega 1T ini? Ya benar, turunannya adalah minus sin omega 1T ataupun minus omega 1 sin omega 1T, jadi gitu. Sedemikian hingga nanti kita bisa gabung dengan X0, kita peroleh minus omega 1 X0 sin omega 1T, jadi gitu. Nah, ini adalah X dot-nya ataupun kecepatan dalam arah X. Nah, percepatan dalam arah X kita turunkan lagi. Ya, kita turunkan lagi X dot itu terhadap waktu, jadi gitu. X double dot itu adalah dx dot per dt, jadi gitu, ya kan? Nah, di sini kita sudah memiliki bahwa nilai X dot itu adalah minus omega 1 X0
sin omega 1 T jadi gitu. Nah, per dt. Sedemikian hingga sama sebagaimana cara sebelumnya, minus omega 1 X0 bisa keluar ya. Minus omega 1 X0 bisa keluar dan sisa d sin omega 1T per dt. Nah, kira-kira turunannya apa? Sin omega 1T terhadap T? Benar, ya. Jawabannya adalah cos omega 1T dikalikan omega 1. Sehingga omega 1-nya yang didapat dari turunan ini dikalikan sama omega 1 yang sudah ada, kita peroleh minus omega 1 kuadrat X0 cos omega 1T. Teman-teman bisa lihat ya, bahwasanya nilai ini, nilai X0 cos omega 1T ini adalah nilai, ataupun ini adalah fungsi waktu dari fungsi waktu dari X, jadi gitu ya. Sedemikian hingga kita bisa mensamadengankan bahwasanya X double dot itu adalah minus omega 1 kuadrat X, jadi gitu. Oke. Nah, ini adalah idenya teman-teman semuanya. Jadi X double dot ataupun nanti AX ini akan sama dengan minus omega 1 kuadrat X, jadi gitu. Oke. Nah, terus kemudian mari kita lihat untuk AY ya. Nah, AY bagaimana? AY itu sama dengan Y double dot gitu ya. Nah, Y double dot itu sama sebagaimana cara sebelumnya, kita cari dulu Y dotnya gitu kan. Mungkin saya tidak perlu terlalu banyak berkomentar di sini. Caranya sama ya, D per dt, cuman diganti saja menjadi Y0 jadi gitu. Dan juga yang tadi omega 1 jadi omega 2. Nah, seperti ini ya, Y0 cos omega 2T per dt ya, tanpa proses yang saya lakukan di atas ini sama dengan berapa? Minus omega 2 X0 sin omega 2T dengan proses yang sama, jadi gitu. Nah, sehingga dengan proses yang sama, Y double dot itu akan sama dengan turunan dari Y dot terhadap waktu, yang nanti akan sama dengan minus omega 2 kuadrat Y, dengan cara yang sama sebagaimana yang X tadi. Sehingga kita nanti memperoleh bahwasanya AY ini berapa? AY ini adalah minus omega 2 kuadrat Y. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah bagaimana cara memperoleh AX sama AY. Oke, nanti teman-teman bisa lihat lagi ya di menit sebelumnya, cara mendapatkan yang di atas sama yang di bawah ini. Nah, sekarang saya akan lanjut ke F, jadi gitu, dengan menggunakan AX sama AY ini. Oke, saya hapus dulu ini. Oke, baik. Nah, kita memiliki nih ya, kita memiliki bahwasannya AX sama AY bentuknya kayak gini. Sedemikian hingga nanti kita bisa menjabarkan berdasarkan hukum Newton ya. Hukum Newton itu menyatakan F ya sama dengan M kali A, jadi gitu. Ini adalah hukum Newton, teman-teman. Ini adalah hukum Newton. Nah, sehingga dengan hukum Newtonnya seperti ini gitu ya, F sama dengan M dikalikan dengan A, maka kita bisa memperoleh nih berapa nilai dari atau berapa vektor dari F itu, jadi gitu. Nah, F itu berarti sama dengan M, M-nya adalah 3 ya, 3 dikalikan dengan A. A-nya itu adalah ini ya, AX, dalam arah AX itu adalah minus omega 1 kuadrat X, ataupun kita tuliskan gini, minus omega 1 kuadrat X dalam arah X topi gitu ya. Sama dalam arah Y adalah minus omega 2 kuadrat dalam arah Y, jadi gitu. Minus omega 2 kuadrat Y arah Y topi, jadi gitu. Nah, seperti ini adalah bentuk gayanya. Nah, kita masukkan saja nilai dari nilai omega 1-nya ya, karena omega 1 tidak berubah, begitu juga omega 2. Sementara X sama Y berubah. Nah, omega 1 itu berapa ya? Omega 1 di sini 3 ya, berarti ini nanti sama dengan 9, berarti omega 2 sama dengan 49, jadi gitu ya. Minus 9 dikalikan 3 berarti minus 27 ya, minus 27X X topi. Sementara yang ini 49 dikalikan 3 kali 9 27, 3 kali 4 12, 12 tambah 2 itu 14 ya, ya benar, 14, berarti 147 Y topi. Nah, seperti inilah bentuk F-nya. Dan kita ingat dengan konsep gaya konservatif, maka kita menggunakan ini. Nah, maka ini harus sama dengan minus do EP
per do X X topi minus do EP per do Y topi minus do EP per do Z Z topi. Bisa kita lihat karena di sisi kiri tidak ada Z ya, maka nanti EP itu bukan merupakan fungsi dari Z. Berarti ini hilang. Berarti EP hanya fungsi dari X dan Y saja, jadi gitu. Nah, coba kita jabarkan dari yang X ya. Jadi dari X itu kita memperoleh seperti ini. Minus do EP per do X sama dengan minus 27X. Nah, sedemikian hingga nanti kita akan memperoleh nilai dari EP itu ketika teman-teman memindah ruas ya, maka peroleh seperti ini ya. DEP sama dengan 27X dx gitu ya. Diintegralkan, nanti teman-teman akan memperoleh EP sama dengan 27 per 2X kuadrat plus konstanta, dimana konstanta ini nanti harus fungsi dari Y gitu ya. Kenapa? Karena nanti ketika do EP per do Y juga menghasilkan fungsi Y, artinya integral dari yang pertama ya harus merupakan fungsi Y, karena EP harus fungsi Y. Buktinya apa? Buktinya turunan dari EP ini terhadap Y berkorelasi langsung dengan fungsi Y, jadi gitu. Sehingga di sini harus ada ditambah dengan fungsi Y. Jadi konstanta yang diperoleh dari integral pertama itu nanti harus sama dengan fungsi Y. Nah, setelah itu baru kita turunkan terhadap fungsi Y, jadi gitu. Nah, diturunkan secara parsial ya. Do EP per do Y. Nah, itu bisa kita lihat do EP per do Y itu dari sini. Turunannya do EP per do Y adalah 147Y, teman-teman semuanya. Jadi dikoneksikan 147Y sama dengan, nah, yang kiri diturunkan terhadap Y karena X itu independen terhadap Y ya. Ingat untuk bidang X berarti kan ketika Y bertambah, X tidak tentu bertambah gitu ya. Dia intinya di sini turunan parsial itu turunan yang kemudian ketika diturunkan terhadap Y, misalkan do EP per do Y, berarti X itu konstan ketika itu. Maka di sini X-nya konstan saat diturunkan terhadap Y, maka turunan terhadap Y-nya 0, sehingga tinggal turunan F terhadap Y saja. Do F per do Y. Nah, sehingga nanti kita peroleh dari sini nanti F itu harus sama dengan 147 diintegralkan yang dengan cara yang sama 147 per 2 Y kuadrat. Nah, sedemikian hingga nanti EP itu tinggal dijumlahkan 27 per 2X kuadrat plus 147 per 2 Y kuadrat. Jadi gitu teman-teman semuanya. Jadi EP-nya sudah diperoleh seperti ini. Oke, nah coba saya akan tuliskan dulu ya. Saya tuliskan dulu di sini. Bentar. Di mana ya? Di sini aja ya, di sini aja. Oke, mungkin teman-teman bisa dilihat nanti di menit sebelumnya berkaitan penjelasannya. Nah, jadi EP diperoleh ternyata yang kita perlu di sini adalah 27 per 2X kuadrat ditambah 147 per 2 Y kuadrat. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah energi potensial yang kita peroleh dari konsep garis konservatif tadi. Oke ya. Nah, sekarang baru kita implementasikan ke kasus kita, jadi gitu. Jadi implementasikan di kasus yang kita punya sekarang. Oke, sebentar. Nah, karena nanti yang ditanyakan adalah EK ya, dan EK itu merupakan EK itu seperti ini ya. Maaf, ini saya tuliskan dulu. Nah, teman-teman bisa lihat apakah fungsi ini nanti berkorelasi dengan EP sama EP ketika 0,0 sama dengan 0. Kita masukkan ya, ketika EP dengan X-nya 0, Y-nya 0, maka EP-nya 0. Maka benar. Sebenarnya ini tadi ketika diintegralkan, FY-nya itu ada konstanta teman-teman semuanya. Tetapi saya nggak tuliskan konstantanya. Kenapa? Karena di sini diketahui ketika di titik X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, EP-nya itu adalah 0. Sehingga ketika kita masukkan, misalkan ini adalah EP saat 0,0 itu adalah 0, maka nanti 27 per 2 kali 0 itu adalah 0, 147 dibagi 2 kali 0 juga 0, plus C. Jadi nanti C sama dengan 0 juga. Sehingga nanti ya EP kita cuman yang ini saja, jadi gitu. EP kita adalah yang ini saja. Tidak perlu ada C-nya, karena C-nya adalah sudah 0, jadi gitu. Oke, baik, itu adalah EP-nya. Nah, sekarang EK ya. EK itu sendiri sebenarnya bisa kita peroleh dari metode berikut ya.
pertama kita cari dulu sebagaimana yang kita sudah lakukan tadi, mencari x dot gitu ya. Nah, x dot itu adalah turunan pertama dari x ya, dengan cara yang sama kayak tadi ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, dx per dt itu nanti sama dengan apa? Sama dengan minus omega 1 x0 sin omega 1t. Jadi bisa lihat di menit sebelumnya gimana dapat ini. Kemudian tadi y dot itu sama dengan dy per dt dari minus omega 2 y sin omega 2t, jadi gitu. Nah, sehingga nanti karena di sini dia partikel itu tidak berotasi ya, maka energi kinetiknya cuma bentuk biasa saja, yaitu setengah mv kuadrat gitu ya. Jadi ek itu harus sama dengan setengah mv kuadrat, dan v kuadrat itu bisa dijabarkan menjadi dua bentuk, yaitu vx kuadrat ditambah vy kuadrat kan gitu. Nah, jadi setengah m dikalikan vx kuadrat ditambah vy kuadrat. Padahal vx kuadrat sama vy kuadrat ini adalah x dot sama y dot ini, sehingga kita peroleh apa? Setengah m x dot kuadrat ditambah setengah m y dot kuadrat, jadi gitu. Nah, sehingga kita jabarkan lagi, kita peroleh apa? Berarti m per 2 x dot kuadrat itu adalah omega 1 kuadrat x0 kuadrat terus kemudian sin kuadrat omega 1t kan gitu. Seperti ini kan. Nah, terus kemudian apa tadi? Kemudian ditambah dengan ini, ditambah dengan m per 2 omega 2 kuadrat ya kan. Terus kemudian y0 kuadrat sin kuadrat omega 2t, jadi gitu. Nah, dengan apa namanya itu, identitas trigonometri ya, teman-teman tahu identitas trigonometri bahwasanya nilai dari sin kuadrat x itu akan sama dengan 1 min cos kuadrat x ya. Maka dengan menggunakan ini kita nanti bisa merubah bentuk yang kedua di atas tadi ya, yang atas ini bisa menjadi apa? M per 2 kita keluarkan dulu aja, M per 2 dikeluarkan. Nah, ini sin kuadrat omega 1 t itu jadi omega 1 kuadrat x0 kuadrat dikalikan dengan 1 min cos kuadrat omega 1t, jadi gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, ditambah dengan omega 2 kuadrat y0 kuadrat 1 min cos kuadrat omega 2t, jadi gitu. Nah, ini adalah penjabarannya dengan menggunakan identitas trigonometri. Nah, kemudian kita pisah ya, yang di dalam kurung di dalam ini kita peroleh m per 2 jadi omega 1 kuadrat x0 kuadrat dikurangi omega 1 kuadrat x0 kuadrat cos kuadrat omega 1t ya gini ya, ditambah omega 2 kuadrat y0 kuadrat dikurangi omega 2 kuadrat y0 kuadrat cos kuadrat omega 2t, jadi gitu. Oke. Nah, teman-teman semuanya masih ingat tadi bahwasanya nilai x itu adalah x0 cos omega 1t. Sehingga kalau kita memiliki ini, kita memiliki x0 kuadrat cos kuadrat omega 1t, maka yang sebelah sini itu adalah apa? Ini adalah x, teman-teman semuanya. Sementara ini adalah apa? Ini adalah y, atau lebih tepatnya maaf, ini adalah x kuadrat, ini adalah y kuadrat. Nah, sehingga ek kita bisa menjadi apa? M per 2 dikalikan omega 1 kuadrat x0 kuadrat ditambah omega 2 kuadrat y0 kuadrat gini ya, dikurangi omega 1 kuadrat x kuadrat gitu ya, dikurangi dengan omega 2 kuadrat y kuadrat, jadi gitu. Oke, nah tinggal dimasukkan saja m per 2 yang coba kita masukkan ya, semua nilainya ya, kita masukkan semua nilainya. Pertama ini m per 2 itu adalah berapa? 3 per 2 ya, 3 per 2. Oke, kita masukkan 3 per 2. Kemudian omega 1 kuadrat itu adalah omega 1 itu 3 ya, berarti 9 dikalikan x0 kuadratnya berarti dikalikan 49 per 3,5 itu berarti kan 7 per 2 kan, berarti jadinya 9 dikalikan 49 per 2, jadi gitu 49 per 2. Nah, terus kemudian ditambah omega 2 kuadrat. Omega 2 itu apa? 7, sama ya, 49 kuadrat. 49 aja, tanpa kuadrat karena sudah dikuadratkan 7-nya ya.
dikalikan dengan Y0. Y0 itu adalah 2. 49 kalikan 2 dikurangi omega 1 kuadrat itu adalah omega 1 itu tadi berapa? 9 ya, berarti 9 dikalikan X kuadrat. Nah, dikurangi dengan omega 2 kuadrat itu apa? Omega 2 kuadrat itu adalah 49 Y kuadrat. Kita masukkan M-nya ya, sehingga kita peroleh 3 kali 9 berapa ini? 27 ya, ntar dulu ngitungnya aja. 27 dikalikan 49 per 4 gini ya, per 4. Terus kemudian ditambah dengan 49 saja karena duanya kecoret ya. Dikalikan 3, 49 dikalikan 3. Dikurang ini 9 per 2 X kuadrat min 40, ini 9 kali 3 27 ya, 27 per 2 X kuadrat, ini lebih banyak 27 per 2 X kuadrat. Nah, min 27 per 2 X kuadrat dikurangi 3 kali 49 jadinya adalah 147 per 2 Y kuadrat. Teman-teman semuanya bisa kita lihat suku terakhir di sini ya, suku terakhir di sini itu sama kayak ini, sama kayak EP. Maka suku terakhir ini memang EP teman-teman semuanya. Jadi yang terakhir ini adalah memang EP pada posisi tertentu, jadi gitu. Jadi EP pada posisi tertentu, jadi gitu. Sehingga kita akan peroleh apa? Berarti EX gitu ya, EX sama dengan 27 dikalikan 49 per 4 itu berapa? Mungkin saya bisa pakai kalkulator dulu ya, biar cepat saja. Kalau teman-teman bisa menggunakan manual ya, karena nggak tahu boleh apa nggak menggunakan kalkulator. Berarti 27 dikalikan dengan 49 ya, 49, oke. Dibagi mana? Bagi 4 gitu ya. Oke, bentar. Ini omega 1 kuadrat itu kan 9 ya. Terus X0 kuadrat itu harusnya, sorry, ini 49 per 4 harusnya teman-teman. Karena 7 per 2 kan, 7 per 2 berarti 7 kuadrat kan 49, 2 kuadrat adalah 4, jadi gitu. Jadi kebalik, ini kurang di 2 kali 4 harusnya ini adalah 8. Harusnya ini adalah 8. Oke, jadi gitu. Sehingga EK yang kita punya sekarang ya, EK yang kita miliki sekarang ini harusnya akan sama dengan 27 kali 49 dibagi 8. Oke, 27. Bentar. Saya try dulu. Baca delete-nya. Oke, 27 dikalikan dengan 49 bagi 8. Oke, terus kemudian ditambah 49 kali 3. 312,375 dikurangi EP. Nah, gitu kan. Padahal EP-nya di sini diketahui berapa? EP-nya diketahui 270 Joule. Maka kita masukkan saja. Maka 312,375 dikurangi 270 itu nanti hasilnya sama dengan 31 kurangi 227 berapa? 4 ya. Berarti sama dengan 42,375 atau nanti bisa dituliskan dengan 42,4 jadi Joule. Nah, ini adalah jawaban dari nomor 5 ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan konsep kayak konservatif ataupun jadi nanti tapi teman-teman belum tahu anunya ya, soalnya belum tahu apa namanya itu nilai dari, kalau teman-teman bisa sebenarnya pakai konsep gini gitu kan, energi potensial sama dengan Kx kuadrat gitu kan. Kalau misalkan ini kita asumsikan sebagai pegas gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu K-nya berapa kan gitu kan. Nah, ternyata K kita di sini ya beda untuk X sama Y. Kalau untuk yang Y ada omega 1 omega 1 kuadrat dikalikan M-nya itu adalah K untuk yang X, sementara untuk yang Y adalah omega 2 kuadrat dikalikan dengan M. Itu adalah ini Kx kuadrat per 2 ya. Nah, ini untuk adalah EP dari arah Y, jadi gitu. Sehingga memang harus menggunakan kayak konservatif untuk menentukan energi potensialnya dulu,
setelah mendapatkan energi potensialnya, teman-teman bisa mencari energi kinetik dengan proses yang kita lalui tadi. Jadi gitu. Oke, itu aja ya yang pembahasan nomor ini ya. Ini tadi ada kesalahan hitung saja, makanya yang paling penting adalah teman-teman lebih berhati-hati dalam menghitung juga. Karena dalam USNK itu ya salah satu yang dipertimbangkan juga kecermatan ya, ataupun teliti dalam mengerjakan soal. Tidak hanya ide, kalau misalkan USNK pada tahun sebelumnya yang penting ide, karena perhitungan ngitung hasil terakhir itu tidak penting gitu ya. Tapi kalau sekarang itu teman-teman harus cermat dalam menghitung juga. Oke, itu adalah salah satu kemampuan yang harus diasah. Karena memang kalau dari segi pendidikan ya, yang kita itu lemahnya juga di ngitung. Mungkin logika kita bagus gitu, tapi kita itu untuk masalah hitung itu belum terbiasa. Misalkan ngitung-ngitung kayak seperti ini. Kadang-kadang kita terlalu males sehingga kita menggunakan kalkulator jadi gitu. Nah, oke, jadi itu adalah penjelasan yang nomor 5. Nah, sekarang kita lanjut nomor 6 gitu ya. Nah, pada nomor 6 ini ada 3 buah mobil ya. Mobil A, B, dan C yang mula-mula ketiganya diam gitu ya. Dan berada posisi yang sama. Pada kondisi awal tuh ketiga benda ini pada posisi yang sama. Jadi gitu. Nah, pada saat T sama dengan 0, nah kita sekarang gambarkan saja tiga mobil ini dengan suatu lingkaran ya. Lingkaran biru ini mewakili A gitu ya, representing A. Terus kemudian bola merah ini representing B. Kemudian bola hitam itu representing C, jadi gitu. Oke. Nah, ternyata apa ini? Pada saat T0, mobil A bergerak ke kanan dengan kecepatan konstan V0. Oke. Nah, berarti pada saat T0 ya, saya tuliskan di sini ya. Nanti di sini ada warna-warna yang beda-beda biar nanti teman-teman bisa memahami. Warna hijau itu waktu dari 0 sampai T gitu ya. Nah, jadi A ini bergerak konstan ke kanan dengan kecepatan V0 ya. Sebelum mobil B bergerak. Nah, mobil B bergerak itu setelah waktu T besar. Makanya nanti A akan bergerak dengan kecepatan V0 ke sini ya, selama waktu T, jadi gitu. Nah, ini selama waktu T. Sehingga otomatis karena kecepatan dia konstan ya, dan dia kecepatannya konstan yaitu adalah V0, maka jarak yang ditempuh dari sini ke sini berapa kira-kira? Karena ini adalah T, maka ini harusnya sama dengan V0 dikalikan dengan T, kan gitu ya? Ya kan? V0 dikalikan dengan T. Nah, terus kemudian setelah itu mobil B bergerak ke kanan dengan kecepatan awal V0 dan percepatan A, jadi gitu. Nah, jadi di sini nanti mobil saya warnakan dengan warna purple ya, purple. Mobil B itu bergerak ke kanan setelah waktu T ya, tapi sebelum mobil C bergerak lagi. Jadi kita akan menggambarkan waktu dari T sampai 4T, jadi gitu. Karena saat 4T ini nanti mobil C mulai bergerak. Nah, sehingga nanti yang atas juga sama, saya gambarkan yang ungu ini dari T sampai 3T di sini ya. Nah, di sini adalah ini waktu 3T. Nah, berarti jarak yang ditempuh sekarang berapa? Karena kecepatannya konstan V0 tidak berubah, maka jarak yang ditempuh adalah 3 V0T, jadi gitu. Oke, sementara yang B karena dia nanti memiliki percepatan gitu ya, maka nanti dia memiliki jarak ingat kecepatan dia itu adalah ini, mungkin untuk warna ininya saya buat berbeda aja ya. Oke, warna ininya saya buat warna orange gitu ya. Warna apa ya? Bingung saya. Orange saja. Nah, jadi kecepatan yang A itu adalah V0 saja, sementara yang ini kecepatannya itu V0 dengan percepatan A, jadi gitu. Jadi selama 3T ini ya, dia akan menempuh berapa? Yang ditempuh di sini adalah jaraknya itu kecepatannya adalah V0 dengan waktu 3T, berarti V0 kalikan 3T ditambah dengan setengah kali A dikalikan 3T kuadrat, kan gitu ya. Berarti jaraknya itu ini. Atau ini sama dengan berapa ini? 3 V0T
ditambah 9 per 2 AT kuadrat. Itu adalah jarak awal dari 3T ini. Nah, setelah itu, setelah waktunya sudah 3T ya, artinya bukan 3T ini bukan 3T total ya, totalnya sudah 4T ya. Totalnya sudah 4T, maka mobil C bergerak ke kanan dengan kecepatan awal V0 dan percepatan 9A. Nah, suatu saat ketika mobil tersebut berada posisi yang sama, jadi gitu. Jadi di sini nanti dia akan bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda, sehingga nanti mereka semua akan bertemu ya. Saya kasih warna apa ya? Warna jangan ini. Warna apa ya? Bingung saya. Warna hitam aja lah, hitam aja. Jadi dari waktu 4T sampai bertemu itu nanti warnanya hitam ya. Sampai bertemu, maka nanti saya gambarkan di sini. Ini katakanlah bergeraknya sampai segini aja ya. Ini T bertemu adalah T. Ini juga sama dari sini sampai ke sini, ini sampai T bertemu ya. T bertemu, ini juga sama. Dia dari sini sampai sini. Ini adalah T bertemu. Nah, jadi waktu akhirnya sama. Waktu akhirnya sama. Nah, yang sini kecepatan dia itu adalah V0 dengan percepatannya adalah 9A. Sehingga berapa jarak yang ditempuh oleh ini? Jarak yang ditempuh oleh jarak yang ditempuh oleh C adalah V0 dikalikan dengan waktunya yaitu T ya, T kecil saja karena dia langsung bertemu, ditambah dengan setengah dikalikan A-nya adalah 9A dikalikan T kecil kuadrat, jadi gitu. Oke. Nah, sementara teman-teman semuanya, karena di sini karena yang B itu bergerak dengan kecepatan yang tidak konstan, ada percepatannya, maka ketika 3T dia nanti sudah berubah kecepatannya. Jadi berapa? Berarti V di 3T ini sama dengan kecepatan awal yaitu V0 ditambah dengan percepatan dikalikan waktunya, sehingga V0 ditambah 3AT jadi gitu. Nah, V0 plus 3AT ini menjadi kecepatan awal untuk trajektori setelahnya, yaitu yang dari 3T ke T kecil ini. Sehingga nanti jarak yang ini ya, jarak yang sekarang ini ya, ini katakanlah kita sebut sebagai SB, ini adalah SB, yang ini berarti SB aksen gitu ya. Nah, ini SB aksen di sini, ini SC ya, SC seperti ini. Maka SB aksen itu dari 3T ke T kecil sama dengan kecepatan awal V3T ya. V3T dikalikan dengan jarak dari waktu dari 3T ke T, otomatis jarak waktunya adalah T kecil min 3T besar gini ya, ditambah dengan setengah dikalikan percepatannya itu adalah A, dikalikan waktunya itu adalah T kecil min 3T kuadrat, jadi gitu. Oke, seperti itu adalah SB aksen. Nah, oke, itu ya, itu adalah waktunya. Atau teman-teman semuanya, sebenarnya kita tanpa melakukan ini sebenarnya kita bisa langsung mencari ya. Kita tidak perlu menggunakan ini. Coba kita hapus saja ini. Kita hapus semuanya ini ya. Saya hapus semuanya dari sini sampai sini ya. Tapi kita langsung menggunakan jarak dari awal sampai akhir gitu. Jadi kita cari langsung jarak dari awal sampai akhir. Jadi kita tidak perlu mencari waktu di sini. Kecepatan di sini juga nggak perlu, karena toh percepatan sama kecepatan awalnya ya sama dari sini, jadi gitu. Sehingga kita bisa ngitung aja secara langsung nilai dari SSB ini berarti dari waktu T sampai T kecil ya. Sementara ini waktunya ini harusnya dari 4T ke T kecil. Maka tadi saya salah ya. Ini salah, ini bukan T kecil, tapi lebih tepatnya itu nanti harusnya V0 dikalikan dengan jarak waktunya dari 4T ke T kecil, yaitu T kecil min 4T ditambah dengan setengah dikalikan 9A T kecil min 4T besar kuadrat, jadi gitu. Oke, ini adalah SC-nya. Sementara yang SB dengan cara yang sama, yaitu berarti V0 dikalikan dengan T kecil min T besar gitu ya, ditambah dengan setengah dikalikan percepatannya A T kecil min T besar kuadrat, jadi gitu. Oke, sementara yang ini ya, yang atas, karena dari 3T besar ke T kecilnya adalah jaraknya itu V0 T kecil min 3T besar ya, maka nanti ketika teman-teman jumlahkan semuanya gitu ya, ini lebih tepatnya bukan
bukan 3T tapi 4T, karena waktu totalnya adalah T kecil ini adalah waktu dari semuanya ya dikurangi dengan 4T di sini, maka ini adalah V0 dikalikan dengan T kecil min 4T besar. Atau sebenarnya ketika kita jumlahkan dengan cara yang sama sebagaimana SP dan SC ya, maka SA itu sama dengan, karena tidak ada percepatannya, maka tinggal V0 dikalikan waktu total, yaitu adalah T kecil. V0 dikalikan T kecil seperti ini, jadi gitu. Sehingga kita peroleh SA V0 T kecil, SP seperti ini ya, SC seperti ini. Nah, sehingga kita samakan ke ketiganya ini. Nah, kita samakan agar mereka bertemu. Nah, bagaimana cara menyamakannya? Pertama kita samakan dulu SA dan SP. Berarti kita samakan dulu SA dan SP. SA sama dengan SP agar mereka bertemu. Berarti SA sama dengan SP, otomatis kita peroleh V0 kali T sama dengan apa? Sama dengan V0 dikalikan T kecil min T besar ditambah dengan A per 2, yang di dalam ini adalah T kuadrat min 2 T kecil T besar plus T besar kuadrat, jadi gitu. Nah, kita akan memperoleh V0 kali T ini bisa kecoret sama yang ini ya, sama V0 kali T yang di sini, sehingga kita bisa mencoret seperti ini. Nah, dan kita memperoleh nanti 0 sama dengan sisanya tinggal minus V0T ditambah A per 2T kuadrat ya, terus kemudian dikurangi dengan A T kecil T besar plus A per 2 T besar kuadrat. Nah, ini adalah persamaan 1 teman-teman semuanya. Oke, persamaan 1 seperti ini. Nah, persamaan 2 adalah menyamakan SA sama dengan SC. Jangan SP sama dengan SC ya, karena terlalu panjang. Ya sama saja sih, nggak apa sebenarnya. Cuman saya lebih suka yang SA sama SC. Oke, kita samakan SA sama SC, kita samakan di mana ini? Kok nggak ada space? Kita hapus saja yang B ya, karena B tadi sudah kita hitung yang di bawah sini, nanti bisa dilihat lagi di menit sebelumnya. Nah, kita hapus dulu. Oke. Nah, sehingga kita nanti akan memperoleh nilai SA sama dengan SC. Nah, nanti sama dengan apa kira-kira? Berarti SA adalah V0 kalikan T, SC-nya itu sama dengan V0 dikalikan T kecil min 4T besar gitu ya, ditambah dengan 9 per 2A ya, T kecil min 4T besar kuadrat. Nah, kita bisa mencoret yang namanya V0-nya tadi. Nah, dengan T ini, sehingga sisa 0 sama dengan minus 4 V0T gini ya, plus 9 per 2AT kecil kuadrat. Terus dikurangi dengan 36 A T kecil T besar gitu ya. Coba teman-teman bisa dijabarkan ini, ditambah dengan 4 kali 4 itu 16, 16 bagi 2 berapa? 16 bagi 2 itu 8 ya, 8 kali 9 72, 72 A kecil T besar kuadrat. Nah, ini adalah nilai dari hubungan SA sama dengan SC, dan ini persamaan 2. Oke, sehingga kita bisa menghapus semuanya dan nanti kita operasikan secara aljabar setelah itu. Kedua persamaan tersebut untuk memperoleh yang diinginkan. Jadi suatu saat ketika mobil tersebut berada posisi yang sama gitu ya, sedemikian hingga ada nilai yang harus dipenuhi, yaitu nilai N. Nah, nilai N di sini itu didefinisikan dengan bentuk V0 dibagi A kalikan T besar, jadi gitu. Nah, kira-kira N itu berapa gitu. Nah, itu adalah yang ditanyakan. Nah, dengan boundary condition ataupun syarat batas, ketiga benda itu nanti akan bertemu, jadi gitu. Nah, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Dan karena kita tidak menginginkan apa namanya itu, oke, persamaan ini kita tulis lagi ya, tulis lagi di atas sini ya, di atas sini kita tulis 0 sama dengan yang bawah dulu aja, yang positif saya dulukan, terus saya kalikan dengan 2 semuanya, sehingga kita peroleh AT besar kuadrat ditambah AT kecil kuadrat dikurangi 2A T kecil T besar minus 2 V0 T besar. Nah, ini saya kalikan 2 ya, kalikan 2 persamaan 1.
Nah, persamaan 2 juga saya kalikan 2 juga. Sedemikian hingga nanti yang 92 bisa hilang anunya. Sehingga kita peroleh 72 dikalikan 2 itu 144 A T besar kuadrat gini ya. Terus kemudian apa itu? Ditambah dengan 9 A T kecil kuadrat, terus dikurangi dengan 4 kali 2 8 V0 T besar ini ya. Terus kemudian apa ini? Kurang apa? Oh, kurang ini ya. Kurang minus 72 A T kecil T besar jadi gitu. Oke, kita nanti bisa menghitung nilai dari V0 per A kecil T besar gitu. Nah, kira-kira yang dieliminasi apa ini teman-teman semuanya? Yang dieliminasi itu nilai T-nya ya. Jadi yang dieliminasi itu nanti nilai T kecilnya. Nah, nilai T kecil itu bisa kita peroleh dari kedua persamaan ini, jadi gitu, ya kan? Jadi nilai T kecil bisa kita peroleh dari dua persamaan ini. Nah, persamaan pertama yang ini ya. Nanti akan kita bisa memperoleh nilai T kecil dengan menggunakan rumus persamaan kuadrat, yaitu T kecil itu sama dengan rumus ABC ya, yaitu T sama dengan minus B, ini adalah B-nya, ya kan, ini B, terus ini adalah A, C-nya adalah ini minus 2 V0 T plus AT kuadrat, jadi gitu. Jadi nanti kita bisa menjabarkan minus B itu adalah 2A T besar, kemudian ditambah ya, ditambah, kalau dikurang nanti minus T-nya, nggak bagus. Akar dari B kuadrat itu adalah 4A kuadrat T kuadrat. Nah, dikurangi dengan 4 dikalikan dengan A dikalikan dengan C-nya adalah AT kuadrat minus 2 V0 T, jadi gitu. Nah, seperti ini. Dibagi dengan 2 kali A. A-nya juga A. 2A seperti ini. Sehingga kita peroleh 2AT ditambah dengan akar. Berapa teman-teman semuanya ini? Nah, ini berarti akan sama dengan 4A kuadrat T kuadrat dikurangi ini. Dikurangi 4A kuadrat T kuadrat juga. Maka ini bisa ke cancel teman-teman semuanya. Yang ini sama ini. Ya kan? Berarti sisa yang di dalam akar sisa cuman simpel sekali. Nanti sisa akar 4 kali 2 ya, berarti 8A dikalikan V0 dikalikan T besar, dibagi semuanya dengan 2A. Nah, ini adalah T dari yang persamaan pertama. Nah, terus kemudian kita cari T dari persamaan kedua, dan harus sama gitu loh. T dari persamaan kedua itu sama dengan apa? B-nya adalah ini ya, B-nya itu yang ini 72 AT besar. Jadi minus itu minus B, sehingga kita peroleh 72 AT besar plus akar. Ini akar berapa kira-kira? Akar B kuadrat gitu ya. B kuadrat berarti 72 kuadrat. 72 kuadrat dikalikan dengan A kuadrat T kuadrat, kemudian dikurangi dengan 4AC. 4A-nya itu 9A dikalikan dengan C itu adalah berapa? C itu adalah 144 AT kuadrat gitu ya, dikurangi 8 V0 T. Nah, seperti ini semuanya dibagi dengan 2 kali 9A, jadi gitu. Oke, nah ini adalah untuk mencari T-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, maka nanti teman-teman semuanya bisa memperoleh nilainya ya. Pertama, kita lihat dulu di sini nilai dari berapa ini? Sebentar.
8, oke. Ini nanti 4 kali 9 itu kan, oke, 4 kali 9 itu kan, bentar, 4 kali 9 itu kan sama dikalikan 144. 144 itu kalau teman-teman jabarkan itu sebenarnya 2 dikalikan 72 ya. Nah, berarti nanti kan ini sama aja 2 kali 72 dikalikan 4 kali 9. Berarti 4 kali 9 dikalikan 2 kali 72 itu sama aja 4 kali 2, 8 kali 9 itu 72. 72 kali 72 berarti sama dengan 72 kuadrat. Maka teman-teman semuanya 4 kali 9 dikalikan 144 ini sama aja 72 kuadrat teman-teman semuanya. Nah, sehingga kita peroleh yang sisi kiri ini 72 kuadrat dikalikan A kuadrat dikalikan T kuadrat itu nanti akan menghilangkan yang depan ini, bisa di cancel gitu. Nah, sehingga kita bisa meng-cancel ini. Nah, bisa meng-cancel ini set dengan ini ya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kita nanti akan peroleh nilainya itu akan sama dengan T saja dibagi dengan T kecil itu akan sama dengan 72AT besar ditambah dengan akar sisanya 4 kali 9 dikalikan dengan 8 V0 T. 4 kali 9 itu kan 36 ya. 36 dikalikan 8 V0 AT gitu. Atau 8 kali 8 A V0 T jadi gitu. Nah, 36-nya bisa keluar dibagi dengan 18A ya. Nah, 36 itu kan 6 kuadrat, berarti bisa keluar, jadi 372 AT plus 6 akar 8A V0 T. Nah, seperti ini dibagi semuanya dengan 18A. Nah, dari sini kita bisa membagi dengan 6 semuanya. Nah, ketika kita bagi 6, yang 72 ini menjadi 12, yang ini hilang, yang ini menjadi 3, jadi gitu. Sehingga kita peroleh 12AT plus akar 8A V0 T per 3A. Itu adalah T dari persamaan 2. Oke, jadi kita memiliki T dari persamaan 1 bentuknya kayak gini, T dari persamaan 2 bentuknya kayak gini, jadi gitu. Nah, kita sekarang bisa mengapakan? Menggabung kedua T itu, jadi gitu. Sehingga kita bisa menggabung kedua T ini. Nah, sebagaimana berikut. Kita gabung di sebelah sini ya. Oke, kita gabung. Nah, jadi kita gabung di sini. Jadi T-nya sama ini. Sehingga kita peroleh 12AT besar plus akar 8A V0T dibagi dengan 3A sama dengan ini. 2AT besar plus akar 8A V0T dibagi dengan 2A. Nah, ini bisa kecoret A-nya. Dan kita bisa mengkali silang 3 dan 2. Sehingga kita peroleh sebelah kiri akan kita peroleh 24AT besar plus 2 akar 8A V0T ini ya, sama dengan 3 kali 2AT sama dengan 6AT plus berarti sini tinggal 3 akar 8A V0T jadi gitu. Pindah ruas 24 6 dipindah ke kiri sehingga tinggal 24 dikurangi 6 itu berapa? 18 ya, berarti 18AT. 18AT yang kiri sisanya adalah akar 8A V0T jadi gitu. Karena 3 dikurangi 2. Nah, kedua ruas dikuadratkan sehingga kita peroleh 18 kuadrat sama dengan 18A kuadrat saja, tapi ada ininya. Tapi ada A kuadrat, T kuadrat, ada A kuadrat, ada T besar kuadrat, terus ada ini 8A V0T jadi gitu. Dari sini kita bisa meng-cancel nilai dari T ini ya, sama A-nya bisa cancel juga. Sehingga kita perlu nanti V0 dibagi AT yang itu notabene adalah N itu sama dengan berapa? 18 kuadrat dibagi dengan 8 gitu ya. Nah, gini. Jadi N itu nanti sama dengan 18 kuadrat dibagi dengan 8. Dikali-kali silang seperti itu. Sehingga N-nya sama dengan 18 kuadrat dibagi 8 ini sama aja 9 kuadrat kali 4 gitu ya.
karena 18 kuadrat itu kan 9 kali 2 kuadrat ya, berarti 9 kuadrat dikalikan 2 kuadrat yaitu 4 dibagi dengan 8, maka ini adalah 81 dikalikan dengan 4 sama 8 jadi setengah, 1/2, maka hasilnya adalah 40,5. Oh ternyata N nya nanti sama dengan 40,5 dari kasus ini. Nah itu adalah N yang harus dipenuhi agar ketika mobil tadi bertemu pada suatu waktu tertentu, jadi gitu. Oke, baik teman-teman semuanya, ini tadi penjelasan nomor 6 ya, memang cukup aljabar sedikit, tapi saya harapkan teman-teman semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan dan nanti bisa menjadi bisa menjadi bahan belajar teman-teman semuanya untuk OSP ataupun juga untuk kalau misalkan ada yang belum lolos untuk menjadi bahan pembelajaran untuk KSNK tahun ataupun OSNK tahun setelahnya, jadi gitu, pada tahun 2023. Oke, baik, terima kasih banyak sudah mengikuti video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya dan menjadi video bermanfaat. Dan yang paling penting jangan lupa untuk like dan subscribe di channel saya. Semoga bisa berkembang dan juga saya bisa menyebarkan manfaat yang saya peroleh juga ketika saya menimba ilmu khususnya di bidang fisika. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.